Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gila. Balik lagi nih sama gue Cap Bones, tetap di channel gue itu Captain Bones. Wih, kali ini minggu kedua dalam acara chit chat Cap Bones. Tapi kali ini gue nggak sendiri, tetap ada narasumber gue itu Rizky. Halo, selamat malam. Temen gue nih Rizky. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Panggil Rizky, biasa gue panggil TJ karena Rizky Jayanto. Rizky Trijayanto. Panggilnya TJ. Panggilnya TJ. Betul. Kenapa itu dipanggil TJ itu dari kapan, Bi? SD kelas 3 sama guru agama. Itu kenapa tuh gara-gara itu? Dulu biar singkat aja sih namanya, jadinya Rizky Trijayanto. TJ akhirnya dipanggil dispelesetin sama guru tukang jeruk lah, tukang jahit lah. Tapi sampai sekarang sih lebih simpelnya TJ. Sampai bos saya bilangnya TJ. Oh, jadi Rizky TJ terkenal gitu ya? Instagramnya Rizky TJE _ ya. Yoi. Pasti ntar bakal gua taruh di sini nih, J. Bakal gua taruh di sini. Siap. Oke, J, malam ini wah, tapi di sana mau malam, mau selamat malam, selamat pagi, selamat siang, pokoknya buat yang dengerin asik aja lah. Kali ini kita bakal ini, J, ngebahas kalau waktu yang podcast sebelumnya, gua ngebahas sama teman gue yang namanya Bani kemarin. Oke. Itu kan ngebahas tentang perbedaan percintaan kisah anak 90-an sama yang sekarang. Nah, karena sekarang ada narasumber gue nih, teman gue TJ, gue pengen ngebahas, J. Ini nih berarti gaya pacaran kita sama pasangan. Kalau kan banyak tuh, J, kalau pacaran kan ada yang bucin parah, ya kan? Terus ada yang emang orangnya kayak patung gitu, diem aja, cool kan? ya? Cool gitu. Wah, bahasanya so ganteng ya. Ada yang bener ya? bahasa kasarnya so ganteng. So ganteng ya. Bahasa halusnya cool. Bener. Ada juga ceweknya yang heboh malah. Ceweknya Oke, hiper ya. kalau lo sendiri tuh masuknya ke yang mana tuh, J? Kalau gua awal-awal gue cuek selama 3 bulan. Itu pasti dari dulu pacaran sampai sekarang 3 bulan cuek. Yang bertahan ya monggo lanjut. Kalau yang nggak bertahan dengan sifatku selama 3 bulan ya udah. Bukannya so ganteng ya, tapi udah prinsip ya. Gaya pacaran seperti itu. Kalau misalkan udah lewat 3 bulan, prinsip gue kalau lo sayang sama gue lebih sayang sama lo. Kalau gue benci sama lo, gue benci sama lo. Lo benci sama gue benci sama lo. Gitu. Oh, jadi kalau lo nih kalau di awal nih pacaran cuek parah. Dalam arti berarti lo ngetes dulu selama 3 bulan ya? Bisa dibilang ngetes ya, cuma nggak ngetes juga sih, tapi emang cara pacarnya begitu, jadinya ya gue pengen lihat kesungguhan juga sih, terlalu lebay ya. Mau lihat cara dia nanggepin cuek gue aja. Oh, jadi dia masih bertahan gak dengan sifat aslinya seperti itu gitu ya? Keren. Ya, alhamdulillah ada yang bertahan, tapi bukan so ganteng ya, sorry. Ini prinsip gaya pacaran. Gaya pacaran. Tapi emang laki-laki tuh harus punya prinsip, J. Betul. Iya, kalau prinsip untuk kehidupan dan percintaan itu wajib. Ini dia. Keren. Gue sih salut. Tapi lu kalau misalkan lu udah sama cewek nih, misalkan udah lebih dari 3 bulan, lu masuk ke mana? Apakah lu masih tetap stay cool kayak gitu atau udah bucin? Gue gila, gue bucin parah ya. Anjir. Tanya teman-teman gue lah, mungkin dari Bani, teman-teman gue yang dulu seband juga tahu lah gimana gue kalau udah bucin ke orang gila. Sampai 3 bulan benar-benar drop. Gitu adalah sama mantan gue dulu adalah 3 bulan ngedrop. Oh, jadi lu tuh kalau misalkan udah pacaran udah bucin parah tuh? Parah. Gue orangnya royal. Wah, ayo siapa yang masuk sama TJ? Royal parah. Banyak yang bilang gue terlalu bodoh untuk gaya pacarannya kalau udah bucin. Bahaya. Pokoknya semuanya apa yang gue kasih, apa yang minta gue kasih. Tapi berarti lu kalau misalkan lu bisa mengatakan terlalu loyal gitu, ada gak sih yang mantan lu atau cewek lu tuh yang udah memanfaatkan lu gitu? Memanfaatkan sih gue nggak tahu ya, kalau kan namanya hati kan nggak ada yang tahu ya. Cuman selama ini karena gue sifatnya royal dan apa yang dia minta gue turutin, ngelunjak jatuhnya. Jadi ngelunjak bahasanya bukan manfaatin gitu. Ngelunjak. Jadi akhirnya gue terjebak dengan sifat bucin gue sendiri. Oke. Karena susah lepasnya ketika gue nggak nurutin permintaan dia marah atau apa, gue yang gelisah sendiri gitu. Akhirnya gue ngorbanin diri gue sendiri, ngorbanin teman gue dan lainnya. Bahaya dalam pacaran gue. Kalau kayak gitu jatuhnya toxic relationship gak sih kayak gitu? Udah parah sih sebenarnya, jatuh udah toxic parah sih. Oh, berarti tuh lu
tipenya yang makanya kalau gue dalam dapet cewek yang nggak ngebalas bucin gue parah. Tapi ketika gue udah seimbang sama dia sama bucin itu enak. Tapi sampai sekarang belum nemuin. Kode. Tapi bener sih, itu nggak banyak juga di luar sana mungkin yang salah satunya kayak lu gitu ya. Jadi kalau misalkan memang dia udah sayang banget, langsung ke hati tuh mainnya tuh. Iya, gue jadi itu kadang-kadang nggak sadar kan. Iya. Jadi mungkin lu ngerasanya ya udah emang cara gue sayang sama dia seperti itu. Gue sih biasa Cuman aja banyak gitu. yang bilang salah. Karena terlalu apa sih kalau orang Jawa itu bilangnya apa sih kalau terlalu kebiasaan manut ya? Apa ya? Manut. Iya, terlalu manut lah gue sama cewek. Itu dia bahaya gitu. Ketika ceweknya ya dapatnya emang dari berarti ibaratnya setengah hati sama gue, ibaratnya gue sebagai kayak kacung dia lah ya. Tapi kalau misalkan dapat yang benar saling berkorban itu enak. Oke, intinya gue rela berkorban ya. Wah, parah. Rizky TJ. Parah. Kayak bucin parah lah, gue banyak yang bilang, tanya lah teman-teman SMP gue, temen SMK gue, kuliah gue, sama teman kerja gue sampai sekarang. Tapi maksudnya sebenarnya bucin itu ada baiknya juga sih. Bucin tuh baik sebenarnya, ketika lu dengan orang yang tepat. Betul. Nah, kalau kayak yang tepat itu bukan bucin, itu goblok. Boleh kan ngomong kasar ya? Boleh. Boleh. Aja kalau di sini. Tapi kira-kira kalau misalkan lu udah sampai bucin kayak gitu tuh, lu pernah gak nemuin selain yang memanfaatkan tapi ada yang benar-benar nerima bucin lu juga gitu. Jadi dia bucin juga kalau lu. Ada gitu? Sampai saat ini belum sih ya. Karena ya itu gua sebutin-butinnya gue itu sampai gua ngelupain teman gua, tinggalin teman gua prioritas ibaratnya lu cuman satu-satunya buat gua lah. Itu dia, gue jelek, gue cepat jelek. Banyak yang ngoreksi sampai kakak kandung gue aja bilang ketika gue punya pasangan gue lupa dengan keluarga gue. Itu parah makanya lah. Sampai lupa. Parah. Makanya dengan usia gue yang sekarang 28 ya harus bener-bener jangan sampai dengan seorang yang salah sih. Bukannya masalah so ganteng lagi ya. Tapi prinsip tuh. Prinsip. Iya, jangan sampai lah, soalnya udah tua juga, Pak. Belum lah, 28 masih 28. Belum. Tua, Pak. Tapi berarti lu tapi karena lu udah sadar kalau menjalin hubungan itu sebutin itu, lu punya ini gak cara biar gak kayak gitu, lu ada gak tips buat diri lu sendiri? Tips buat gue diri sendiri ya, gue banyak yang ngasih masukan sih. Harus ngetes dulu ceweknya bisa nggak diajak susah. Tapi ya gue balik gue sendiri nih, gue itu nggak bisa ngetes cewek. Nggak bisa. Dengan cara apa ya? Mohon maaf ya, bukannya sok kaya atau apa ya, bukannya mau sok ada, tapi ketika seorang pria kalau misalkan kita jalan berharap ceweknya traktir tuh gue nggak bisa. Gitu. Iya, dari dulu tuh ya. Jadinya ibaratnya ya gue ada mesti walaupun nggak ada. Wah, gue itu nggak bisa terbuka soal iya. Gue nggak punya uang nih, gue nggak bisa. Oh gitu. Iya, bukannya gengsi, cuman berat gitu. Laki lo, setiap ibaratnya ya lo mau jalan lo harus punya uang. Kalau lo nggak punya uang usah jalan. Prinsip gue gitu. Jatuhnya malah kayak ini ya, malu nih gue gitu ya. Iya, gitu dia jeleknya sebenarnya. Kata temen gue sih harus ngetes seperti itu ketika lo first date pertama atau pertama kali kenal sama cewek. Ibaratnya jangan terlalu nunjukin lo ada gitu. Mana nggak bisa sampai sekarang. Tanya Bandi lah. Oke. Tapi ini sampai kayak orang gila ngejar di Pop S. Ingat gak? Iya tahu. Jadi pengen ditampol orang tuh. Saking bucinnya cewek tuh. Kakak lu datang nyamperin lu gitu. Jadinya gue itu lagi tuh ada gue pernah selingkuhin ya. Oh jadi lu walaupun lu 2 kali diselingkuhin. Oh lu diselingkuhin? Iya. Kasihan. Nah yang pertama ini gue sampai 3 bulan ngedrop. 3 bulan ngedrop, sebener-bener nggak mau makan. Bener ke orang gila lah, gue bilang. Itu umur berapa ya? Umur 21, 22 masih muda banget ya. Wah, masih muda. Parah lah. Apa dibukin abang gue loh. Ada saksinya banyak kok. Wah gila. Jadi sampai benar-benar sebucin itu. Parah. Cara biar lu ngingetin lu lagi pengen ditampol tuh gitu. Ditampol itu hanya peringatan. Tapi sama abang gua, sama temen-temen gua alhamdulillah punya circle yang bagus, nggak menjerumuskan hal yang kurang bagus. Ya akhirnya dengan 3 bulan ya sembuh sendiri lah. Masya Allah. Berarti itu sih udah parah jatuhnya. Oke. Cara pacar gua parah lah. Parahnya jatuhnya tolol banget ya. Jatuhnya tolol.
Tapi enggak sih, maksudnya gini, kalau misalkan kita harus lihat dari dua sisi sih ya. Iya. Mungkin kan maksudnya gini, orang lain menilai lu itu tolol gitu kan. Tapi kan dari sisi lu enggak. Itu kan cara orang kan masing-masing punya cara masing-masing gitu. Iya, makanya kan kebucinan itu harus dengan orang yang tepat. Tuh, ingat orang yang tepat. Ketika kebucinan lu dengan orang tepat, hanya dimanfaatin aja. Quotes hari ini. Gila, belum di ending aja udah ngeluarin quotes. Gokil. Terus sekarang, tapi lu kan diselingkuhin, Je. Iya. Tapi lu pernah selingkuhin juga gak? Pernah selingkuhin cewek karena juga gue gak laku. Bukan, karena gue sadar diri, Pak. Sadar diri lah dengan muka gue seperti ini. Gue nggak kaya, belum mapan, ya sadar diri lah. Gue tambah sih selingkuhin satu aja nggak habis, Pak. Tapi Ci, ngomongin yang soal tadi, kalau misalkan sebagai laki-laki itu kita kalau mau jalan harus punya uang ya. Tapi sebenarnya ya, gue survei nih ya, nggak semua cewek tuh mikirin kayak gitu loh. Iya, tapi gue pribadi kayak gitu ya? takut ketika ya gimana ya, ibaratnya gue emang dari dulu bukan diajar, bukan orang tua sih, dari pribadi gue sendiri ya, gue orangnya melayani. Maksudnya ketika lo jalan, lo nggak memiliki apa, minimal bekal lah ya. Kalau ceweknya punya duit, kalau nggak punya juga cuci piring gua. Nggak usah jajan berarti. Iya, malu, Pak. Berarti ya udah, ibaratnya jalan-jalan. Ya sebagai cowok lo minimal ya lo tanggung jawab apa yang bisa kalau ajak lo harus tanggung jawab lah. Betul. Itu sih ya kalau gue gitu. Ya walaupun banyak yang bilang jangan terlalu kayak gitu, takutnya dimanfaatin. Ya itu ya, balik lagi ke orang yang tepat. Betul. Gitu. Gimana tadi quotes-nya? Kebucinan harus dengan orang yang tepat. Asik. Gokil. Nah, apa lagi? Selain kan berarti kan gaya pacaran itu bucin ya. Betul. Jadi kebucinan itu sebenarnya munculnya itu dari lo umur berapa tuh? Dari lo pacaran yang pacar lo keberapa atau gimana? Gue itu yang gue bilang sampai gue jadi gini nih. Gimana? Dulu pas gue kelas 3 SMK lah ya, SMK di masa SMK di masa Jakarta Bambu Apus nih. Gue punya mantan orang Pinang Ranti lah. Jadi gue ngumpul sama teman-teman di Pop S Pinang Ranti nih. Namanya siapa namanya? Jangan sebut merek, nggak boleh. Sebut saja Puput. Iya, inisial Puput. Terus gue lagi nongkrong sama teman-teman nih, tiba-tiba emang itu dia selingkuh sama temennya tongkrongan dia lah. Gue ngelihat dia itu, dari bayangan gue itu gue ngelihat dia itu sama cowok lain kan. Akhirnya gue kejar naik motor, temen gue pada ngejar gue. Sampai ke rumahnya karena takut teman apa di gua. Gua orangnya gitu. Akhirnya dikejar, ternyata tuh cewek ada di rumah, nggak di jalan. Berarti itu cuma pikiran gua doang. Saking segitu. Saking parah ya. Berarti lu gua malu coy, gua pas nyampe rumah. Gua udah jadi mantan itu ya. Terus ngapain lu? Bukan tadi lu sama cowok? Enggak, aku baru bangun tidur, mampus. Gua malu lah, Pak ya. Berarti bisa dikatakan lu tuh orangnya curigaan ya? Iya, posesif. Gue orang ketika gue udah dikecewain. Kalau belum dikecewain masih percaya. Dan gue orang yang nggak ngecek handphone, medsos pasangan, nggak pernah. Gue udah percaya aja. Tapi kalau udah kehilangan kepercayaan ya udah, lo bakal tahu gue gimana gitu. Parah. Kalau gue udah kecewa parah gue. Iya sih. Namanya hati gitu ya, Ji. Iya. Jadi kalau udah ya kayak kertas aja, kalau dilecek-lecek dilurusin lagi tetap lecek kan. Betul. Sama kayak gelas, gue dipecahin nggak akan bisa lagi. Bisa sih dia lebur lagi. Gokil. Tapi maksudnya si cewek itu lu pernah nanya gak? Kan kadang-kadang gini. Lu dari diri lu nih, ya gue seperti ini orangnya, gue udah menservis lu terlalu baik lo. Tapi lu pernah nanya gak? Itu lu kan nyaman gak sih? Ibaratnya sih itu masih pas SMA, masih cinta monyet lah ya. Jadi gue nggak terlalu begitu banget lah. Ya cuman yang dulu yang ada yang di Anyer ya. Wah, di Anyer juga tuh, sama selingkuhin juga. Sampai sekarang udah nikah sama Awa ya. Tahun 2011 gue itu. Nah, yang ini namanya siapa lagi nih? Jangan sebut merek. Itu sampai gue pulang kerja, gue sampai ke Anyer. Serius? Gue motor gue taruh di rambutan. Gue naik bis, gue inget naik bis apa gue lupa namanya. Siapa tuh yang ke Anyer? Ke Anyer, pokoknya dari rambutan ke Serang ke Cilegon Timur, baru naik angkot ketemuan di kosannya dia. Ternyata dia lagi sama tuh cowok juga. Selingkuh dia ternyata? Kata dia sih enggak, itu cuma abang-abangannya doang. Abang-abangan, itu permodusan dari zaman dulu begitu tuh. Ya udah, akhirnya gue dari situ, gue masih pakai baju kerja ya. Baju kerja, dulu kerja di sebuah convenience store kayak semacam tempat-tempat buat ngopi-ngopi lah. Terus akhirnya gue kesana,
Udah gue tanya penjelasan, gue tanya dia milih siapa, dia nggak bisa milih siapa-siapa. Ya akhirnya gue mundur dong, karena ingat kata lagu Iwan Fals, aku bukan pilihan. Wih, siap, gokil. Wuhui. Gila, emang harus gitu aja, ini orang yang sangat berprinsip ya. Iya, jadi akhirnya gue udah kalau lo mau gitu ya. Tapi sempet ya gue peluk juga, maksudnya pelukan terakhir batel ya. Kita udah, gue pergi, gue sempet makan nasi uduk dulu depan gang kosan dia, karena lapar pak, 1:30 pagi pak. Akhirnya gue pulang dari Serang naik Arimbi itu warna oranye kalau tahu lo. Arimbi warna bukan warna hijau, Arimbi. Kuning Bisa dong, kuning kunyit lah. Akhirnya sampai rambutan, jam 5 gue masih udah kerja lagi. Itu mata ngantuk banget pak. Gokil. Gue bucin parah itu pak. Udah. Bucin parah. Berarti Parah. dia nggak bisa bilang milih siapa, akhirnya lo tinggalin. Dia nggak bisa milih karena LDR kita juga ya. Karena gue di kerja Jakarta, dia kuliah di Anyar ya. Ketemu paling nggak sebulan sekali doang kali ya. Ada sih kita ngeluangin waktu seminggu sekali, karena kan nggak mungkin juga lah. Gue kan Sabtu Minggu kan kalau kayak semacam gue sebut aja ya Family Mart, lu kerja di situ ga. Itu nggak bisa hari libur, nggak bisa libur, harus kerja. Makanya itu retail sekali, ya. Retail. Nah, tapi lu ngehe juga sih, nggak mau rugi juga ya. Udah mau ninggalin, yang penting peluk dulu lah. Ya kan peluk, ya peluk doang maksudnya. Peluk perpisahan. Ayo udah nikah kok. Ngomong stop ya. Nggak boleh. Wah gila. Lu kalau diajak boleh. Tapi lu pengorbanannya gokil banget lu. 1:30 sampai jadinya gue pulang kerja gue jam 10 tuh closing ya, jam 10 malam. Langsung naik bis. Gue ke Rambutan, motor gue tinggal di parkiran Rambutan kalau ada yang tahu tuh. Rambutan ya. Terus gue naik apa ya, gue lupa, Setia Negara atau apa ya warna. Atau Prima Jasa. No, bukan Prima Jasa, pokoknya warna biru gue lupa. Gue naik PPT. Terus gue turun, tapi gue sempet dijemput sama tuh cowok di depan kampus dia deket sama kosan ya. Karena gue minta penjelasan mereka bertiga kan. Aduh. Akhirnya udah, tapi katanya sampai sekarang sih katanya nggak ada hubungan apa-apa, tapi karena dulu nikah dengan yang berbeda juga sih. Oh gitu, kita doain semoga sama wa. Ya, amin. Gitu. Amin. Jadi tapi gokil juga sih, maksudnya di keadaan lu lagi capek, pasti kan otak tuh udah wah. Ya karena gue tipe harus gue selesaiin urusan itu. Gue kalau ada masalah gue harus selesaiin. Tapi kan hari itu juga. Itu jauh, itu jauh. Jauh lah, 5 jam. Gue nyampe di Anyar itu jam 12:30. Anyar, jatuhnya sih di Cilegon ya. Anyar kan rumah dia, kampusnya di Cilegon. Dia sampai 12:30, gue ke rumah kosannya dia, penjelasan, ngomong-ngomong dia nggak bisa milih. Udah gue bilang, itu gue yang mundur ya gue bilang. Ya udah akhirnya setelah itu gue balik ke jalan kaki ke depan, ada nasi uduk nih, lapar pak. Ada lucunya juga ternyata. Iya, makan dulu. Marah tuh. Sambil nangis gak? Enggak lah. Oh enggak dong. Akhirnya udah sambil nunggu bis datang naik, tidur gue di bis. Tidur akhirnya. Ya, nyampe di Rambutan 3:30, jam 4. Gue kerja jam 5 lagi. Iya. Terus tapi kerja tuh masih selain ngantuk masih kepikiran gak? Pastilah itu sama 3 bulan juga gue tuh. Buat atas sih galau 3 bulan pak. Galau 3 bulan itu? Galau 3 bulan pak. Ngedropnya tuh sampai gimana tuh Cik? Ngedropnya bener-bener gue kurus bisa 10 ke 15 kilo loh. Wow, turun 11 kilo. Ya, ada yang tahu lah kalau misalkan nanti nonton temen gue nih, gue tahu galaunya gue gimana antara gue ke olahraga. Alhamdulillah ya galaunya gue tuh ke olahraga ke lebih mendekatkan diri lah ibaratnya. Terus kemana? Ya kayak yang ke atas lah. Dan intinya nggak kemana-mana sih, mesti alhamdulillahnya nggak macam-macam. Alhamdulillah ke situ gue kalau gue galaunya. Circle gue masih alhamdulillah masih baik-baik lah. Alhamdulillah. Berarti teman-teman lu support ya? Support. Kadang-kadang juga kasih sama teman gue gitu. Kadang-kadang ketika gue udah bucin gue lupa sama mereka. Serius banyak yang komplain. Salah satunya Bani komplain. Tapi emang lu parah lu ketika lagi seneng lupa temen. Ya itu ya bucinnya gue itu. Makanya kadang-kadang ya alhamdulillah teman masih nerima gue lagi kan. Oh iya benar. Kalau ada yang teman siapa lu gitu. Tapi kalau kata teman sih gak ada yang kayak gitu. Itu tahun berapa tadi? 2011 lah. 2011. Tapi sekarang 2021 masih kayak gitu gak? Ya sama, udah di sini gue juga. Disclaimer aja, saya sudah menikah. Pernah menikah tapi gagal. Ini kita sharing aja. Namanya kan pengalaman kan. Pengalaman. Kita tahu. Sama yang ketiga juga saya diselingkuhin. Gimana tuh rasanya pernah diselingkuhin? Wah, gila. Ya mungkin Allah udah ngasih tahu orang itu bukan yang tepat buat kita, ya udah. Karena ketika gua diselingkuhin
sehari sebulan itu pasti sebelum kejadian gue ketahuan ngegapin selingkuh, pasti gue udah istihara, udah feeling, udah minta doa yang terbaik atau enggak, alhamdulillah tunjukin nih bukan orang yang tepat gitu. Alhamdulillah gitu. Keluarin lagi dong quotes-nya dong. Quotes-nya apa ya? Belum ada. Quotes-nya. Nanti kita. Iya, maksudnya apa sih? Lebih baik kita menjalin hubungan dengan yang saling menghargai ketimbang nggak nemu. Ya intinya apa ya? Ketika lo mencintai seseorang, ya lo harus tahu konsekuensinya. Ya pokoknya menjalin hubungan harus tahu konsekuensinya. Ibaratnya sekarang makanya gue udah hampir setahun. November ini gue udah setahun lah gue pisah. Maksudnya udah menduda lah ya. Udah pisah sama mantan istri gue. Alhamdulillah udah setahun tapi belum dapat juga yang baru karena gue mau selektif banget terus. Nyokap gue sama mpok gue udah bantu mau nyarain, cuman gue bilang nanti aja ambil jalannya aja, nggak mau buru-buru juga sih. Ya, maksudnya gini kan, itu kan menjadi pembelajaran guru terbaik lu lah ya. Iya, itu pasti lah. Itu karena gue kalau yang terakhir ini yang gue diselingkuhin sama mantan istri gue ini, itu ngedropnya gue alhamdulillah cuman 2 bulan. November Desember, tapi gilanya itu benar-benar gue nangis setiap hari. Pastilah kan udah istri. Apa? Berarti lu bener-bener selama ini sorry tapi aja ya, maksudnya kalau bisa terlalu pribadi. Tapi berarti waktu itu namanya lu sempat udah terikat gitu ya. Iya betul. Pas ternyata dia melakukan kesalahan itu, apa reaksi lu? Kaget parah kali ya. Karena sebenarnya sih ya gue ngomong cerita masalah kenapa gue pisah-pisah sih intinya gue kaget karena selama ini gue manjain dia. Salahnya tuh gue manjain dia. Banyak yang bilang gue terlalu manjain dia. Itu salah gue karena emang sebenarnya sih bagus sih kita punya sebagai istri kita manjain, cuman salah. Jadi gitu. Jadinya ketika itu gue kaget sampai apa ya, benar-benar gue kaget gak nyangka. Akhirnya gue ke rumah Bani, gue cerita, gue gak nyangka nih istri gue melakukan itu. Dah gitu. Tapi ini kan berarti kembali lagi ke perselingkuhan ya. Sebenarnya memang perselingkuhan itu terjadi atas dasar niat tau, bukan karena dadakan tau. Kalau ya menurut gue sih gitu ya, kalau perselingkuhan. Kalau cewek selingkuhnya rapi loh, nggak ketahuan. Itu ketahuan karena tiba-tiba gue buka Instagram dia tanpa gue tahu password dia. Aneh nggak? Gimana itu? Jadi gini, bulan Oktober awal, gue feeling nih, gue sholat istihara. Ya Allah, kalau emang dia istri saya untuk selamanya, tolong dekatkan, perbaiki dia, perbaiki saya. Tapi kalau misalkan dia bukan istri saya untuk kedepannya, tolong kasih tahu saya kalau dia bukan istri saya. Udah ditunjukin perubahan sikap dia, tapi nggak kayak laki. Kalau laki langsung ketahuan ya. Nggak tahu tiba-tiba terus hari Jumat tanggal 30 gue ingat 30 Oktober 2020 itu gue tiba-tiba tahu password dia, tahu password user dia dan tahu password Instagram dia. Gue buka DM, ternyata ada DM dari teman selingkuhannya itu. Semoga langgeng ya. Anjing siapa itu gue bilang. Gue pura-pura lah jadi istri gue. Maaf minta fotonya dong. Kemarin gue kirim ke WA ya, kata temannya pacarnya selingkuhan itu. Gak usah kirim sini aja gue. Baca, foto dikirim semua. Kaget pak, gue itu baru nyampe ke rumah, gue tonjok pintu rumah gue, emak gue kasih tahu, mah ini menantumu gue. Lalu gue kira ya udah, kayak gue tinggal, gue nahan emosi karena gue nggak mau emosi di rumah, gue tinggal, gue ke rumah Bani, gue cerita sama Bani, gue nangis di jalan. Pastilah gitu. Iyalah namanya hubungan kan. Tiba-tiba itu ya udahlah. Skip. Enak. Enak takut orang yang nonton. Tapi enggak apa-apa lah, maksudnya itu kan menjadi pelajaran ya. Intinya sesuatu yang diawali dengan salah berakhirnya enggak baik. Mantap sekali. Yang tahu cuman teman-teman dekat gua doang. Enggak boleh disclaimer di sini, Pak. Gokil loh. Tapi ini gue ngedengerin ini kisah teman gue kayak gini, gue tersentuh banget loh. Tentunya kenapa? Ya tersentuh aja, maksudnya gue jadi punya apa sih ya, pengalaman baru lagi gitu, bahwasanya ya maksudnya sebenarnya benar tadi kata lu gitu, kalau hubungan yang diawali dengan
yang tidak baik, maka pasti berakhir juga tidak baik gitu ya. Betul. Yang penting intinya sih kita ke depannya harus menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Intinya kalau lo pengen, bener lo, jodoh itu adalah gambaran diri lo. Ketika lo pengen dapat yang baik, lo harus memperbaiki diri lo. Betul ya? Iya. Kualitas lo harus ditingkatin. Makanya ya sekarang gue mumpung lagi kosong, gue tabungin duit terus, kumpulin duit terus. Alhamdulillah ada. Dulu mah bisa setiap bulan habis, apa minus. Gue. Iya nggak apa-apa kan itu kan karena lu. Iya. Karena royal, gue orang royal sama istri royal parah. Bener. Tuh teman-teman nih, jadi di sini nih teman gue Rizky TJ ini baik banget kan, kalau udah sama pasangan pasti royal, nggak mungkin nggak royal. Parah. Royalnya parah gue. Gokil. Tapi thank you banget ya, maksudnya udah ngobrol-ngobrol bareng di sini. Oke, siap. Tentang pengalaman kisah cinta kan. Ya nanti kita bisa bahas yang lain juga. Betul. Nanti makanya next kalau misalkan ini rame, siapa tahu juga teman-teman di rumah kan yang lagi dengerin siapa ini. Siapa tahu ada pengen kunci-kunci supaya tidak diselingkuhi, nanti saya kasih tahu. Nah, itu mungkin next itu. Kalau udah sering selingkuh jadi tahu kunci-kuncinya. Iya, makanya jangan lupa selalu di like, komen dan subscribe pastinya. Jangan lupa di follow IG-nya Mas Rizky nih. Siap. Thank you banget ya. Oke, siap. Besok Thank you ya, sukses ya. Bapak kumpul-kumpul lagi ya. Boleh, siap. Thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.